Kita mulai ya, pertemuan pada pagi hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, telat. Nggak apa-apa Om, pas banget dimulai. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat Om. Taqabbalallah minna wa minkum ya Om ya. Ya, Assalamualaikum. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kita mulai insya Allah. Bismillah. Nah, Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah ya. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab Adabul Mufrad. Itu ya di setiap pertemuan anak ulang kembali apa itu kitab Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad adalah kitab ya yang dirangkai atau dikarang oleh Imam Bukhari rahimallahu taala ya. Untuk apa? Ya, sesuai dengan judulnya, judul kitab ini yaitu adab ya. Al-Mufrad ya. Adab dari kepribadian seorang muslim yang Rasulullah SAW sampaikan di hadis-hadis beliau. Kita lanjut ke hadis 58 di dalam bab orang yang suka silaturahmi ya, man ahabba silaturahim akan disukai oleh keluarganya juga. Maka akan dapat pertolongan dari keluarganya juga. Ini adalah suatu keutamaan dari silaturahim. Bahwa silaturahim itu menyambung ya tali persaudaraan yang akan bertujuan untuk saling menolong satu sama lain. Baik keluarga kita maupun orang-orang terdekat kita. Ya. Yang mana Rasulullah SAW sampaikan pada salah satu hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang bertakwa pada Tuhannya yang atau Allah Subhanahu wa taala dan menyambung silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya. Sini ada suatu ya faedah dari silaturahim. Sini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ilmu kepada Rasulullah SAW ya, bagi setiap hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian yang menyambung silaturahim. Jadi syaratnya ada dua ya. Dari faedah-faedah ini syaratnya ada dua. Yang pertama bertakwa, ya. Yang kedua menyambung silaturahim. Apa faedah yang didapatkan? Maka akan Allah panjangkan umurnya. Ini faedah yang pertama, akan Allah panjangkan umur. Kemudian yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan hartanya. Kemudian yang ketiga, ya, dan akan dicintai oleh keluarganya. Maksud dicintai di sini, ya, dia akan lebih dekat, ya, hubungan antara keluarganya. Ya. Maka disinilah tiga faedah ini, ya, yang disebabkan oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyambung silaturahim antara ya saudara dan juga keluarga yang akan menjadikan faedah-faedah ini ya Allah ya lancarkan kepada kita. Nah, seperti di hadis 59 juga ya, bahwa faedah-faedah selanjutnya masih di bab silaturahim yang isinya barang siapa yang bertakwa, nah, lagi-lagi dalam hadis yang sama dan juga menyambung silaturahim seperti yang tadi, maka akan dipanjangkan umurnya, dilapangkan hartanya, dan akan dicintai oleh keluarganya. Tiga faedah ini, ya, yang mana ini diriwayatkan oleh sahabat yang sama, yaitu sahabat Ibnu Umar, ya, walaupun dari jalur yang berbeda atau sanad yang berbeda. Jadi ada faedah di sini, Om. Ya, walaupun matannya sama, ya. Apa itu matan? Matan itu isi hadisnya. Ini matan ya, Om ya. Ini namanya matan. Nah, yang di atas ini adalah sanadnya atau jalur riwayat hadis. Apa faedahnya?
dari matan yang sama, namun memiliki jalur riwayat yang berbeda. Ya, ini adalah takwiyah fil hadis, yaitu penguatan bahwa hadis ini semakin tinggi derajatnya itu karena banyaknya periwayat hadis atau jalur riwayat hadis. Ya. Kita bisa lihat ya bahwa setelah ya Mikrah ya dari salah satu tabi'in ya, kemudian masuk ke tabi'un tabi'in ya, dari Abu Ishaq. Ini salah satu periwayat hadis yang fiqh yang kuat. Ini masuk kalau dalam ilmu hadis atau dalam ilmu mustalah hadis ya, salah satu imam yang kuat periwayatnya adalah Abu Ishaq. Nah, maka Abu Ishaq punya beberapa murid yang akhirnya meriwayatkan hadis dari jalur yang berbeda. Nah, maka masuklah Abu Ishaq meriwayatkan kepada Abu Sufyan. Ada yang dari ya anaknya, kemudian anaknya meriwayatkan kepada Abu Nuaim dan seterusnya. Walaupun matannya sama, ya, tapi diperkuat dari jalur riwayat yang berbeda. Kita masuk ke hadis selanjutnya. Ini Anda hilangkan tanda-tanda jauh. Ya. Jadi, bahwa kita telah bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa silaturahim itu salah satu ibadah yang punya dua sisi keutamaan. Keutamaan di mata manusia. Ya. Yaitu keutamaan sosialnya kita untuk saling tolong-menolong pada saudara kita. Ya, baik saudara satu keluarga atau saudara semuslim. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu senjata selain doa. Selain doa, silaturahim adalah salah satu senjatanya seorang muslim. Yang mana begitu banyak mukjizat ya, menambahkan umur, ya, perbaiki takdir-takdir yang Allah telah tentukan, ya, dan ditambahnya rezeki kita dari silaturahim. Dan masuk ke bab selanjutnya, ya, bab berbuat baik kepada kerabat, ya, yang paling dekat lalu yang dekat, ya, yang maksudnya adalah urutan bahwa kita bersilaturahim atau berbuat baik, ya, uswatun hasanah, berbuat baik yang paling utama adalah kerabat paling dekat. Ini disebutkan bahwa ada keutamaan dari sahabat yang paling dekat kita, lalu yang dekat, kemudian yang jauh, kemudian ke tangga kita. Kita bisa lihat kandungannya ya, dari sahabat Miqdam bin Ma'di Karab, ya, bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, Innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW menyampaikan ya wahyu ya. Jadi bisa dibilang ini hadits qudsi. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan dari yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya yusikum, wasiatkan kepada kalian semua wahai umat muslim ya. Wasiat tentang apa? Berbuat baik. Nah, yang pertama adalah kepada ibumu. Ya. Kita bisa lihat yang pertama adalah kepada ibumu. Nah, kemudian yang kedua, ya, dilanjutkan lagi wasiatnya untuk berbuat kepada siapa lagi? Kepada ibumu lagi. Jadi kedua kalinya, ya, dua kali lipat istilah kata. Ya, itu pertama kali kepada ibumu lagi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW kembali mewasiatkan kepada para sahabatnya yang bertujuan kepada umatnya juga, umat muslim. Yang ketiga adalah kepada bapak. Kita bisa lihat ya, Umi. 3 kali wasiatnya Rasulullah SAW. Ya, itu kepada kedua orang tua. Ya, kepada kedua orang tua kita, maaf. Ini sebuah keutamaan. Walaupun Rasulullah SAW tidak bisa menjamin kedua orang tuanya masuk surga. Ya. Bahkan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya orang tuanya adalah bukan seorang yang muslim. Namun begitu besarnya ya Rasulullah SAW tetap mengemban tanggung jawabnya, kewajibannya untuk menyampaikan ilmu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun Rasulullah SAW tidak bisa mempraktekannya kepada kedua orang tuanya sendiri.
inilah keutamaan kita yang masih memiliki kedua orang tua. Yang mungkin kita masih bisa berbakti. Walaupun sudah wafat pun, ya, seperti di bab-bab sebelumnya, ya, bahwa kita masih bisa berbakti dengan orang tua kita yang sudah wafat dengan doa. Selagi mereka itu muslim. Ya, jadi syaratnya, kalau kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat, ya, syarat yang harus terpenuhi hanyalah muslim saja. Ketika kedua orang tua kita muslim, setelah wafatnya kita masih bisa mendoakan mereka. Kemudian kita yang kedua menjadi amal jariahnya, yaitu apa? Ya, kita sedekah atas nama orang tua kita. Kita menjadi anak yang soleh, yang terus mendoakan orang tua kita. Itulah amal jariah orang tua. Maka ya bisa dibilang investasi paling menguntungkan bagi seorang muslim adalah anak yang soleh. Itu. Yang mana anak soleh ini ya bisa bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah wafat. Atau terus mendoakan setiap hari. Nah, inilah salah satu bentuk wasiat dari Rasulullah juga. Berbuat baik itu begitu luas. Ya, dari berbuat baik bentuk sosial, ya, berbuat baik bentuk ya rohani, yaitu berbentuk doa, ya, atau bahkan hanya dari harapan saja. Ingat, harapan seorang muslim itu adalah harapannya Allah juga. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, bahwa Allah berkata, ya, inna zonni, ya, sesungguhnya persangkanya Allah, ya, kazonni abdi, sesuai dengan persangkanya hambaku juga. Maka ketika hambanya berpersangka baik, terus husnuzon, ya maka Allah akan berikan itu juga kepada hambanya. Ya, mohon maaf ya, Ana sedikit potong dari pembahasan hadis. Kita bisa lihat, ketika orang banyak suuzon, orang banyak berpersangka buruk, maka orang lain pun akan menilai ini orang buruk. Nah, ini orang gampang emosian contohnya. Ya, ini orang sulit didekati. Ya, maka seperti itu juga ya. Ya, itu seperti itu juga. Dan terus berpersangka buruk pada orang lain. Namun kebalikannya, baliknya, ketika seseorang muslim ya, terus berpersangka baik, terus husnuzon kepada orang lain, maka orang lain pun akan lebih rohim, ya, lebih mudah memindahkan kasih sayangnya kepada muslim ini yang terus berpersangka baik. Maka seperti itu juga berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tidak harus kita ya, gelontorkan harta yang banyak. Tapi ingat, jatah seorang muslim itu paling utama doa. Itu yang paling utama. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, masalul muslim, ya, ketika seorang muslim berusaha tanpa doa, maka dia adalah hamba yang sombong. Namun ketika seorang muslim berdoa tanpa usaha, maka dia adalah hamba yang bodoh. Maka keduanya harus ditunaikan. Tidak bisa salah satu kita tinggal. Maka di akhir hadis, ya, Rasulullah SAW menyampaikan wasiatnya untuk keempat kalinya. Tummayusikum, ya, bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan untuk berbuat baik bil akrob fal akrob, kepada kerabat terdekat kita, kemudian yang dekat lainnya. Ya. Nah, maka inilah yang paling utama untuk berbuat baik. Ya, ini wasiat dari Rasulullah. Ya. Rasulullah SAW mewasiatkan, ya, kalau kalian ingin berdakwah, ingin menyampaikan kebaikan, yang pertama diingat adalah keluarga. Ya, bahwa kita bisa lihat ya, bahwa ada hadis sebelumnya ketika kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau setelah hijrah ke Madinah mendapatkan hadiah dari ya, sahabatnya di Madinah. Bahkan mendapatkan ghanimah perang. Apa yang Umar bin Khattab lakukan? Umar bin Khattab ya, mendahulukan saudaranya yang belum muslim, bahkan belum muslim, ya, yang ada di kota Makkah. Kenapa enggak Umar bin Khattab memberikan ya ghanimah atau harta yang dia berikan kepada yang dia dapatkan kepada duafa di kota Madinah?
Kenapa harus ke kerabatnya yang di Mekah? Padahal dia harus menempuh perjalanan. Harus butuh effort atau usaha yang lebih. Bahkan dia pun bukan seorang yang muslim. Nah, begitu besarnya Rasulullah SAW mengutamakan kerabat. Seperti di hadis ini juga. Kita bisa lihat. Ya, berbuat baik itu dari kerabat kita yang paling dekat. Itu kedua orang tua kita. Kemudian kerabat yang paling dekat lagi siapa? Anak-anak kita, saudara kandung kita. Kemudian yang dekat, misalkan sepupu kita, paman kita, bibi kita, kakek dan nenek kita, dan seterusnya. Sampai ke tangga. Inilah ya keutamaan berbuat baik. Oh, yang tadi Ana sebutkan bahwa silaturahim adalah salah satu senjatanya seorang muslim. Maka seperti juga wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di hadis 60, ya, dari hadis 58 sampai 60, ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian. Kalau misalkan tidak ada, Anda lanjutkan ke pembahasan hadis 61. Terdengar ya suara Anda atau kecil? Terdengar Ustaz jelas. Cukup, Terdengar. Ustaz. Oh, ya. Takutnya suara Anda terlalu kecil, jadi pagi-pagi udah ngantuk nih jamaah kalian. Oke, kita lanjut ya. Di hadis 61 masih di bab yang sama. Ya. Bahwa kita bisa lihat di hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masih ingat dengan sahabat Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Yang mana tadi sebelum-sebelumnya kita telah mendapat kisah dari sahabat Abu Hurairah yang mana bahkan doanya sahabat Abu Hurairah ini jadi ya yang disunnahkan kita setiap hari. Apa doanya? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah doanya Abu Hurairah. Yang mana akhirnya kita menjadi sunnah ya, kita lantunkan tiap selesai sholat, ya kan? Agar mendoakan kedua orang tua kita. Nah, itulah salah satu keutamaan dari sahabat Abu Hurairah. Kita lanjut ya. Namanya Saat Ustaz siapa namanya Abu Hurairah tadi Ustaz? Belum nama tulis. aslinya adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhar. Itu adalah nama asli dari Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah ini paling banyak sih Mas Safir di hadis-hadis? Nah, padahal Abu Hurairah ini ketika masuk Islam, beliau ini sudah berumur, tidak semuda seperti Sa'ad bin Zaid, tidak semuda Ali bin Abi Thalib. Namun begitulah keutamaan Abu Hurairah. Dia tidak terhalangi oleh umur. Dia tidak gentar dengan ya, kekurangan-kekurangan yang ia miliki. Bahkan saat muslimnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ibunya itu belum seorang yang muslim. Itu sebuah tantangan. Dan itulah ya, keutamaan Abu Hurairah. Jadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan di hadisnya Rasulullah. Kita lanjut ke dalam hadisnya bahwa di suatu hari, di hari Kamis, ya, sore atau menjelang malam, ya, bahasa Indonesianya mungkin petang. Dan ia berkata, ya, aku akan mempersulit setiap orang yang memutuskan silaturahim. Jadi inilah ya, Abu Hurairah menyampaikan bahwa aku akan mempersulit setiap sahabatku yang memutuskan silaturahim. Ya, setelah berdiri dari sisi kami, yang maksudnya di kalangan para sahabat, maka tidak ada seorang pun yang berdiri sampai ia mengucapkannya 3 kali. Itu janjinya seorang muslim. Gitu besarnya keutamaan silaturahim. Bahkan mereka itu bernazar. Jadi nazar itu kan janji agar mereka ini terikat pada suatu amalan. Maka inilah ikatan amalannya mereka. Mereka akan mempersulit atau istilah kata kita menjauhi orang yang memang gak mau silaturahim. Kemudian
lalu datanglah seorang pemuda kepada bibinya yang pernah dipukulnya 2 tahun lalu. Sini ada seorang sahabat yang kalau kita tuh bahasa Indonesianya malu ya, yang dulu pernah berbuat durhaka ya, kepada kerabatnya. Lalu yang lalu ia masuklah ke kediaman bibinya. Kemudian ya Abu Hurairah berkata kepada keponakan, ya, wahai keponakan, apa yang membuatmu datang? Lalu keponakannya menjawab, yang tadi memukul bibinya, aku mendengar Abu Hurairah berkata begini dan begitu. Lalu katanya datanglah kepadanya dan tanyalah apa yang telah ia katakan. Ya, dikatakannya ini. Lalu Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW berkata. Nah, jadi di sini Abu Hurairah melanjutkan wasiat dari Rasulullah SAW. Sungguhnya ya, amal perbuatan Bani Adam akan nanti dihitung, ya, disetor itu dihitung pada Allah Subhanahu Wa Taala setiap Kamis sore atau malam juga. Dan amal perbuatan orang yang memutuskan silaturahim tidak akan diterima. Nah, ini peringatan lebih dari Abu Hurairah. Ya, bahkan seseorang pun yang telah malu kepada bibinya, itu mau meminta maaf, mau menyambung lagi silaturahim, saking takutnya sahabat ini. Dari hadis yang disampaikan Abu Hurairah tadi. Nah, itu yang hendak kita lakukan. Ya. Tidak hanya kepada kerabat kita juga, namun kepada sahabat-sahabat kita juga. Jangan sampai kita memutus silaturahim ya karena suatu hal yang sepele. Yang akhirnya tuh kita tuh tenggan. Apa bahasa tenggan itu? Malu ya. Malu untuk menyambung silaturahim karena perbuatan kita yang dulu pernah menzolimi dia atau kebalikannya dia pernah menzolimi kita. Yang akhirnya kita mau menyambung silaturahim itu kepada sahabat kita atau kerabat kita ini sulit. Maka ingatlah hadis yang Abu Hurairah sampaikan ini. Sungguhnya, ya, amal perbuatan Bani Adam akan disetor pada Kamis sore dan malam. Ya. Dan amal perbuatan yang memutuskan silaturahim ini tidak akan diterima. Mohon maaf, ya. Ini Ana misalkan contoh. Kita sudah sholat, ya, seminggu penuh misalkan. Sholat begitu tepat waktu. Bahkan amal-amal sunnahnya itu ya, kita kerjakan. Namun coba kita bayangkan. Amal kita seminggu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita memutuskan silaturahim kepada kerabat kita. Nah, coba kita bayangkan dalam posisi seperti itu. Rugi nggak sebagai seorang muslim? Jadi kita amalan pada seminggu itu cuma sebagai menunaikan kewajiban, tapi nggak ada balasan. Rugi bukan? Ya kan? Coba kita lihat. Dari hadis Abu Hurairah yang Abu Hurairah sampaikan ini, bahwa saking takutnya pun sahabat seperti itu, yang perkaranya sudah tahu 2 tahun yang lalu, namun dia takut karena amalannya nggak ada yang diterima selama 2 tahun, kayak hendak meminta maaf kepada diri. Ini adalah salah satu ya keutamaan silaturahim. Bukan hanya untuk menunjang amal kita, bahkan bisa menjadi penghalang amal kita diterima. Percuma orang mau beramal sebanyak apapun, dia mau setenar apapun di mata manusia, sebagai orang yang misalkan alim, namun kalau dia tidak menyambung silaturahim, bahkan memutus silaturahim, ya, apa yang terjadi? Amalannya bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yang bisa kita dapatkan dari hadis ya 61 ya, walaupun riwayat hadis yang dhaif ya, karena ada salah satu perawi yang kurang kuat, ya, namun kita maknanya ya masih bisa diambil. Ya, jadi Imam Bukhari ya, mendeklarasikan atau menjadikan ini hadis yang dhaif. Kurang kuat, tapi maknanya kuat. Karena di perawinya ada beberapa perawi yang hafalannya tidak kuat. Ya, ini ada
ada sanadnya. Mana di sanad-sanad ini ada perawi-perawi yang kurang kuat dalam hafalan. Maka ditakutkan ya matannya hadisnya ini ada perkataan yang tergelincir ya, atau bisa dibilang kasarnya itu salah tulis. Yang mana walaupun dari maknanya sama, tapi penulisan katanya ada yang sedikit berbeda, yang ditakutkan. Namun insya Allah yang kita ambil adalah maknanya. Itu jangan sampai kita memutus silaturahim. Karena salah satu penyebab dari amalan tidak diterima karena memutus silaturahim. Nah, sampai hadis. Kita masuk ke hadis 62, masih di bab yang sama. Ya, dari sahabat Ibnu Umar. Lagi-lagi dari hadis yang doif karena perawinya. Bahwa ia berkata, apapun yang dinafkahkan kepada seseorang kepada dirinya atau keluarganya yang karena mengharapkan pahala. Jadi kita bisa lihat di awal hadis bahwa dari perkataan Ibnu Umar, menafkahkan keluarga itu adalah salah satu bentuk menunjang pahala. Nah, jadi menafkahkan keluarga itu ibadah. Maka Allah akan berikan pahala bagi orang-orang yang menafkahkan keluarga. Mulailah kalian ya para sahabat-sahabat, ya, para kaum muslimin berikan nafkah kepada keluarga kalian, ya, terutama kepala keluarga. Dari orang yang menjadi tanggunganmu, yaitu ya pertama dari istri dan anak-anak kita. Maka carilah nafkah untuk ya memenuhi kebutuhan mereka. Jika lebih, ya kalian punya harta lebih selain yang sudah kalian tanggungkan yaitu keluarga kalian, keberikanlah kepada kerabat kalian terdekat. Jadi ini ada kelihatan prioritas umumnya. Mulailah ya, berikan nafkah kepada orang yang ditanggungan, yaitu keluarga inti, istri dan juga anak. Kemudian yang kedua, berikanlah kepada kerabat, saudara kandung kita, kakek nenek kita, ya, paman dan bibi kita, keponakan dan sepupu kita. Nah, dan jika berkenan, ya, kalian berikanlah kepada yang lain. Nah, ini di akhir hadis sebetulnya agak sedikit rancu yang lain. Padahal di riwayat lain ada yang bilang ya bahwa jika kalian berlebih, berikanlah kepada tetangga kalian dan juga du'afa. Nah, di sini titik doifnya hadis ini. Dan Anda lebih mengambil di matan yang lain atau isi hadis yang lain itu berikanlah kepada orang terdekat kalian, yaitu ya sahabat-sahabat kalian juga tetangga kalian. Apalagi dia du'afa dan juga yatim. Itu suatu keutamaan. Sampai hadis 62, dari hadis 58 ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikritik mungkin Mungkin masih Anda lanjutkan. Kita lanjutkan ke hadis 63 ya, di bab selanjutnya ya, bahwa rahmatnya Allah, yaitu kasih sayangnya Allah, tidak turun pada kaum yang di antara mereka terdapat orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Nah, lagi-lagi faedah selanjutnya. Ini sekarang skala besar. Ya. Kenapa pada suatu kaum, pada suatu negara, pada suatu bangsa, itu menjadi bangsa yang kurang maju atau bahkan ya tidak dapat seakan-akan pertolongan Allah itu sulit banget. Seakan-akan ya bangsa dan negara ya itu jauh dari kalau orang orang umum bisa bilang keberuntungan, gitu kan? Kenapa? Ya karena Allah pun akan memutus ya, kepada kaum atau sekarang bangsa dan negara yang mereka aja satu negara aja nggak mau menyambung silaturahmi, ya, nggak mau memberikan kebaikan satu sama lain. Ya, mohon maaf sebagai contoh, kalau kita di Indonesia, ya, kadang sesama orang Indonesia aja saling memaafkan, saling berbuat baik, tolong menolong aja kadang masih ada yang sulit.
Nah, itu ya semakin jauh orang-orang itu pada rahmatnya Allah. Maka ketika ingin rahmatnya Allah tuh, ya, kasih sayangnya Allah tuh, kita dipermudah. Yang pertama kita lakukan adalah berdoa, kedua berusaha, ketiga sambung silaturahim kita. Nah, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, ya, mengatakan ya, atau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW ya, bersabda, sesungguhnya inna rahmatullah, ya, sesungguhnya rahmat Allah itu tidaklah turun ya, pada kaum yang di antara mereka terdapat orang yang memutus silaturahim. Ini kembali seperti yang di hadis 62 tadi. Rahmat Allah tidak akan turun. Pertolongan Allah termasuk juga. Dilancarkan rezekinya termasuk juga dari rahmatnya. Kasih sayangnya Allah akan pelindungan kepada suatu hal yang buruk, itu termasuk dari rahmatnya. Itu tidak akan turun kepada kaum yang memutus silaturahim. Jadi jangan sampai nih, ya, para ummahat sekalian, kita mempunyai siklus atau circle ya, mempunyai lingkungan yang ada di situ orang-orang yang mudah memutus silaturahim. Jangan sampai ya. Kita peringatilah sahabat-sahabat kita, kerabat kita yang mudah memutuskan silaturahim. Janganlah kalian memutus silaturahim. Kalau kalian memutus silaturahim, otomatis kalian memutus juga rezeki kalian. Kita takut-takutin seperti itu. Dan itu hakikatnya. Kalau kita rezeki mau lancar, kita dapat pertolongan Allah, dilindungi Allah. Jangan memutus silaturahim. Kenapa pertanyaan begini sekarang? Kenapa kita membahas silaturahim ini ya begitu kuat? Kenapa enggak kita bahas misalkan doa? Kita enggak bahas tentang usaha untuk misalkan mencapai rezeki itu sendiri. Ya karena hakikatnya doa dan silaturahim ini ya yang berbeda adalah hubungan. Kalau doa itu kan hablum minallah. Doa itu berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Ya maksudnya doa itu langsung kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah bahwa ketika seorang hamba itu ingin berdoa, sesungguhnya aku itu dekat dengan, yaitu mustajabnya. Dan itulah hakikatnya, bahwa doa itu kita berkaitan dengan Allah. Namun kalau silaturahim, kita berkaitan dengan ya, hablum binanas, hubungan kita kepada manusia. Nah, maka ini terkadang yang sulit. Kan? Ya kita jelas doa kepada Allah, ya selama doa kita baik, kita menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah juga akan mempermudah ya mustajabnya doa kita. Namun kalau silaturahim kan tergantung siapa yang kita sambung. Nah di sini kita saling ya membahu satu sama lain agar segala sisi saling menyambung silaturahim. Ya bukan hanya satu sisi aja. Ya, terkadang ada orang yang ingin menyambung silaturahim, namun ya orang yang ingin disambung silaturahim ini malah menjauh atau bahkan enggan. Maka inilah yang setiap muslim harus tanamkan dalam kepribadiannya mereka atau pola dan perilaku mereka, yaitu selalu menyambung silaturahim. Kita lanjut ya, ke bab selanjutnya. Ya, sekarang bukan hanya memutus rahmat Allah, bahkan dosa. Itu gimana tuh? Ini sudah masuk tingkatannya ke dosa. Sudah menyebabkan akibat minus. Kalau silaturahim itu kan, maaf, kalau misalkan rahmat Allah itu kan nilai plus kepada kita. Kalau kita nggak dapat, ya rugi. Namun kalau dosa ini ya, sudah menjadi amalan minusnya kita, gitu. Sudah menumpuk ya titik-titik hitam dalam hati kita, itu dosa. Nah, maka bab inilah dosa orang yang memutus ikatan silaturahim.
bahkan ada dosanya. Jadi jangan salah sangka memutus silaturahim itu ya sudahlah, dianggap remeh. Kalau dia nggak mau ya sudah. Jadi jangan dianggap remeh. Silaturahim ini bahkan bisa menimbulkan dosa kalau kita memutus. Ya, termasuk dari sahabat Muhammad bin Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk surga. Ya, man, ya Rasulullah, siapa nih yang nggak bakal masuk? Qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Masya Allah. Di mana tuh kita menyikapi hadis ini? Yang mana bunyinya nggak bakal masuk surga. Ayo loh. Nah, berarti kita bisa simpulkan, salah satu penghambatnya orang masuk surga adalah karena memutus silaturahim. Benar atau betul, Salah satu penyebabnya adalah ini nih, memutus silaturahim. Nah, akibat dia memutus silaturahim itulah dia sulit atau terhambat masuk. Nah, jadi kalau di sini ya, bukan la yadkhulul jannah, sini bukan tidak bakal, maksudnya tidak mungkin. Tapi yang dimaksud di sini adalah tidak akan mudah seseorang yang masuk surga, yang untuk masuk surga ketika ia memutus ikatan silaturahim. Bisa dipahami ya. Jadi jangan saklek ya. Nah, inilah pentingnya kita belajar ya ilmu dalam ya ilmu kalam. Wah, di dalam dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pun ya kata larangan atau kata peniadaan itu tidak selalu berartikan hilang hukumnya atau bahkan haram hukumnya. Ya, namun sulit, kadang masuk ke taraf, masih taraf yang sulit. Ya, maka seperti silaturahim juga. Ketika orang ya, atau seorang muslim ya selalu memutuskan silaturahim, maka di sisi lain dia mempersulit dirinya untuk masuk surga. Nah, coba siapa yang ingin sulit masuk surga? Siapa yang pengen sulit? Ya semua orang kan pengennya mudah masuk surga ya. Ya bahkan Rasulullah SAW pun ya menjanjikan kepada 70.000 ya, kaumnya yang masuk surga tanpa hisab. Itu yang kita kejar itu. 70.000, apakah kita bisa masuk? Kan hisab itu kan ya di mana kita tuh setengah dari azab juga. Assalamualaikum Ustadz. Afwan motong mutus sebentar. Boleh Ya, bertanya? silakan. Jadi gini, kan Ustadz barusan menjelaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutus ikatan silaturahim. Silaturahmi ya. Ya, ya, silaturahim. Apabila bukan memutuskan, apabila menjauhi gitu, maksudnya menjauh dari orang yang bukan memutuskan, jadi cuma menjauhkan diri aja, tidak berkomunikasi, tidak adanya, ya seperti itu ibaratnya tidak ada komunikasi ya, karena tidak ada pertemuan dan sebagainya, baik di telepon atau gimana, dikarenakan apabila terjadi komunikasi dan sejenisnya, orang yang diajak komunikasi itu kalimatnya tidak tidak membuat nyaman gitu, Ustaz. Jadi lebih baik menghindari madorot daripada berkomunikasi gitu. Itu seperti itu bagaimana Ustaz? Afan. Oke, Masya Allah ya, sebuah pertanyaan yang realistis ya. Jadi seperti tadi ada Bu Melia tadi yang bertanya ya, bahwa bagaimana ketika kondisi kita ingin menyambung silaturahim kepada seseorang atau kerabat kita. Namun orang ini yang ingin kita sambung, perilaku dia itu kurang nyaman dikit, atau bahkan bagi masyarakat umum ya, dia berperilaku kurang baik. Nah, bagaimana cara kita menyambung silaturahim kepada dia? Yang pertama, kalau masih bisa, kita eh, kita peringati dengan hadir. Kalau bisa kita nasihat. Itu kalau bisa. Terkadang ada orang sulit dinasihat. Dan juga itu harus dimengerti juga. Jadi, Anda sebagai di sini ya sebagai
bukan penasihat, bukan sebagai pemberi ilmu, tapi ana hanya men-sharing ilmu aja. Nah, dan ana di sini sebagai posisi pen-sharing ilmu, ya. yang yang sebagai maksudnya yang ana bisa sampaikan, yaitu bagaimana cara kita ingin orang ini ya, yang tadi sulit menyambung silaturahim ini, ingin orang ini bisa menyambung silaturahim kepada kerabat-kerabatnya yang lain, ya, termasuk umum juga, ya. Namun penghalangnya itu kan karena sikapnya dia juga sendiri. Ya. Yang pertama kita bisa lakukan, ya, yaitu ya, kalau bisa nih, ya. Jadi ini kondisinya kembali kepada umum lagi. Kalau bisa kita nasihati dia secara baik-baik. Misalkan, ya, maaf nih, Bulan, kalau bisa ada apa, misalkan perilaku seperti ini ya, coba kita sama-sama perbaiki, misalkan seperti itu. Namun kalau misalkan agak sulit ya dengan kondisi seperti itu, ya kita misalkan hanya tegur sapa aja biasa, tegur sapa, tanya kabar, ya. Dan itu ya upaya kita agar kita juga mendoakan dia untuk meluluhkan hatinya. Terkadang mohon maaf, ada setiap orang itu mempunyai watak, dan kebanyakan manusia atau bahkan seluruh manusia pasti mempunyai watak yang negatif. Nah, tugas kita sebagai manusia kepada individu kita, bagaimana watak negatif ini bisa kita press atau kita tekan agar tidak muncul, dan kita bersikap kepada orang lain atau berperilaku kepada kerabat kita. Nah, maka saran anak pada yang bertanya tadi Bu Melia ya, kalau misalkan masih bisa dinasihati kerabat umum tersebut, silahkan dengan bahasa yang baik dan juga santun agar tidak menyinggung perasaannya. Namun kalau tidak bisa, cukup tegur sapa sesekali. Itu termasuk upaya umum juga. Misalkan Assalamualaikum, akan tanya tentang kesibukannya dia, gimana sekarang misalkan kerjaannya, semoga lancar ya, dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup seperti itu. Ya, karena di sini anak kurang tahu ya kasusnya seperti apa, jadi anak kurang tahu untuk bersikapnya seperti apa juga. Tapi kalau misalkan dia agak sulit untuk berinteraksi misalkan, atau dia ada sikap yang kurang mengenakan di kita, ya cukup tegur sekiranya aja, cukupnya. Karena jangan sampai kita memutus silaturahim juga. Dan juga kalau kita sayang kepada kerabat kita, ya pastikan kita inginnya dia berubah ya, kalau punya suatu sikap yang kurang baik gitu. Maka kita berdoa, kita doakan ya, semoga ya kerabat-kerabat kita ya selalu mendapat pertolongannya Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudah segala urusan. Mulailah dari doa. Kadang ya seperti itu Om ya, kita baik dari diri kita ataupun dari orang-orang di sekitar kita yang mempunyai sikap-sikap atau perilaku yang kurang baik, ya, kita daripada berinteraksi yang takutnya kita malah memperkeruh suasana, ya, maka kita batasi ya interaksi kita. Namun di sisi lain ya kita tunjang dengan doa. Nah, begitu ya Bu Melia. Nah, sudah Ya, cukup atau sedikit. masih ada yang kurang? Jadi sempat ketika misalkan dicoba untuk seperti yang Ustadz sampaikan bahwa kita mencoba kemampuan gitu, say hello lah atau apa gitu ya dan sebagainya. Tapi apabila misal di WhatsApp nih misal baik-baik aja komunikasi biasa, tapi setelah itu ujung-ujungnya eh, pedes gitu dan sebagainya ada aja gitu. Jadi sempat ibaratnya gitu, daripada apa untuk menghindari madorot ya sudahlah, untuk sementara di cut dulu, diblokir dulu, karena kalau misalkan tidak seperti itu kadang sekonyong-konyong
datanglah kalimat yang tidak menyenangkan, datanglah ucapan yang pancing-mancing atau sebagainya, sehingga eh, dengan hal seperti itu diputuskan untuk memutuskan untuk memblokir sementara alat penghubung gitu kan ya. Jadi eh, tidak adalah komunikasi lagi. Tapi dalam hati sih tidak seperti itu. Cuman ya Allah, saya memutuskan memblokir nomor WhatsApp-nya, tidak berkomunikasi dengan si fulana atau seperti apalah itu gitu kan. Hanya untuk menghindari konflik apabila komunikasi bukan sesuatu hal yang baik akhirnya. Jadi memperkeruh suasana gitu. Padahal kangen ada, semua ada gitu. Ingin seperti yang dahulu. Tapi hal itu susah gitu. Jadi apakah dengan seperti itu termasuk memutuskan silaturahim atau seperti apa tuh Ustaz? Afan ya. Ya, Ana paham, mungkin sedikit paham ya kondisi. Ya mungkin kita tolak sekarang tarik ke belakang. Kenapa eh, kerabat fulanah ini, kerabat Ummu ini bersikap seperti itu? Nah, itu sebuah pertanyaan juga. Apakah dulu dari Ummunya atau dari kerabat Ummu yang melakukan kesalahan atau misalkan ada suatu fitnah ya, yang akhirnya kerabat Ummu ini bersikap angkuh ya atau bersikap kurang mengenakan. Maka kalau bisa masa lalu itu yang kurang baik itu diperbaiki, alhamdulillah. Terus berusaha juga dari kedua belah pihak. Ya, kalau misalkan ada sesuatu yang memang tidak bisa sudah diperbaiki, seperti misalkan fitnah atau apa yang tidak benar, maka ya, kita doakan. Allahumma karim kalamahu, wasaddid qalbahu. Allah semoga ya, berikanlah ucapan-ucapan kerabatku ini, ucapan yang baik, yang karim, dan saddid qalbahu, dan tegakkanlah hatinya, ya. Ya, berikanlah hatinya kenyamanan. Jangan takwa dan iman. Kalau misalkan tidak bisa lagi, sudah blokir saja sudah. Misalkan sampai taraf seperti itu, sudah sangat mengganggu dan kita takutnya kalau kita lanjutkan, kita yang malah dengki kepada dia, gitu kan? Dan kita tidak bisa mengkiri, itulah hati manusia. Semakin banyak suatu uh, sisi atau semakin banyak suatu faktor yang membuat kita dengki, lebih baik kita jauhkan. Itu sebuah langkah yang cukup bagus untuk sementara ini, cukup bagus. Dan kalau misalkan sudah sampai taraf seperti itu, maka doakan. Bahkan kerabat Ummu, ya, semoga ya, semoga diberi Allah ya hati yang baik ya. Ya muqallibal qulub ya, seperti doa ya Rasulullah SAW ya, sabit qalbina atau qulubana ala dinik. Wasarrif qalbah, dan berikanlah hati yang syarif, yang mulia. Doakan. Karena percuma ketika kita mengeluhkan kerabat kita yang perilakunya kurang baik, ya, tapi kita nggak mendoakan dia, terus apa yang mau diubah? Istilah kata kasarnya begini, anak kasih contoh. Ada misalkan barang kita yang rusak, ya. Misalkan contohnya handphone. Ya. Kita ngeluh nih handphone rusak, tapi kita nggak ada usaha memperbaiki. Ya maka apakah akan baik sendiri kalau kita tidak memperbaiki? Ya tentu tidak. Ya seperti itu juga kerabat kita. Ya. Kalau ingin kerabatnya kita memperbaiki silaturahim dengan kita, maka kita harus usaha. Kalau usaha sosial tidak bisa, maka usaha dari Allah yang kita harapkan. Yaitu apa? Doa. Jadi untuk sekarang mungkin paling dekat dengan usaha itu adalah doa. Nah, karena interaksi dengan dia sudah taraf danger ya, sudah taraf uh, mengusik kepribadian kita juga. Nah, maka usahakan untuk berdoakan dia. Jadi apalagi kalau tarafnya sampai kita jangan sampai ya kita menyebarkan aib ya
kerabat umum ini kepada orang lain. Naudzubillah min dzalik. Karena justru itu yang mempersulit kita silaturahim kepada dia. Ini makanya kita jaga. Jangan sampai kita menyebar aib seseorang. Atau seseorang ini ya tidak ingin disebarkan sesuatu tersebut kepada orang lain. Maka itu yang kita jaga dulu. Jangan sampai ya aib-aib ini tersebar. Nah, ya. Setelah kita jauhi itu, baru kita doakan. Siapa tahu dengan doa kita ini, ya Allah kabulkan, jadi misalnya kerabat umum lebih melunak, balik seperti itu. Seperti itu, ya. Saran dari Ana. Baik, baik Ustadz. Jazakallah khair. Ya, baik. Ini Oke, ya Mas. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Belum kita lanjut sedikit lagi mungkin. Sangat tidak ada. Ya, kita lanjut ke hadis ya, 65. Ya. Masih dalam dosa untuk memutus ikatan silaturahmi. Ya. Nah, kita masuk ke lagi-lagi dengan sahabat Abu Hurairah. Perawi hadis terbanyak dari para kalangan bahwa sahabat Abu Hurairah ya, meriwayatkan hadis ya, dari Rasulullah SAW menyampaikan suatu sabda. Ikatan kerabat silaturahim adalah ikatan dari Allah. Nah, bahkan ini Rasulullah SAW menyampaikan ikatan kerabat itu ikatan dari Allah loh. Ya, Rasulullah itu memperingati loh kepada kita. Ikatan kalian ini, sepupu, paman, saudara kandung, ayah, ibu, nenek, itu ikatan dari Allah. Allah udah kasih ini rahmat, kasih pemberian dari Allah. Ya. Lalu ia berkata, andai seseorang berkata, wahai Tuhanku, wahai Allah, aku telah dizolimi. Maka, wahai Allah, aku telah diputuskan hubungan. Nah, seperti kasus tadi, seperti umum tadi. Aku disolimi oleh kerabat. Aku diputuskan tali silaturahim oleh kerabat. Misalkan ada seorang hamba yang mengeluh seperti itu. Wahai Allah, ya, sesungguhnya aku ya, ingin sebetulnya tidak seperti itu. Ya. Wahai Allah, ya, maka ya, maka maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab kepada orang yang misalkan seperti itu. Apakah engkau rela jika aku putuskan juga rahmatku kepadamu? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengandaikan atau memberi jawaban kepada orang-orang yang mengeluh karena silaturahimnya diputus. Allah jawab kepada orang-orang yang memutus silaturahim. Kalian rela nggak? Karena kalian memutus silaturahim, aku juga akan memutus rahmatku kepadamu. Mau nggak kalian seperti itu? Jadi dikasih jawaban nih sama Allah, orang-orang yang memutus silaturahim. Gimana jawabannya seperti itu? Maka inilah ya. Bahkan Rasulullah SAW pun ya mendapat jawabannya tentang akibat dari memutus silaturahim. Jadi jawab pertanyaan di sini yaitu adalah gertakan dari Allah. Dan juga sebaliknya, kalau aku sambung ya rahmatku, maka itu pertanda bahwa silaturahim kalian itu telah ya menyambung juga. Jadi ada dua sisi yang saling bertolak belakang. Kalau orang kalau orang rezekinya seret ya, atau sulit, ya, kalau orang hatinya dipenuhi dengan dengki, kalau orang sulit mendapat pertolongan dari Allah, maka 90% bisa dipastikan silaturahim dia nggak jalan. Kok bisa begitu, Mas Safir? Misalkan. Ini yang berkata bukan ana. Yang berkata nih Rasulullah. Yang ilmunya dari Allah. Bukan ana yang menghardik seorang atau seorang muslim yang yang sulit rahmat dari Allah karena perilaku, karena dia memutus silaturahim. Bukan ana yang berkata seperti itu, tapi Allah dan juga Rasulnya. Jadi kalau mau nyalahkan, silahkan salahkan Allah dan Rasulnya. Di sini ana hanya dan inilah akibat. Kalau kalian sulit
para jamaah misalkan sulit di dalam hatinya, terlalu suuzon, terlalu berprasangka buruk, bangun tidur aja itu udah nggak enak hatinya. Lihat orang aja tuh mau ngomong aja udah males. Itu kenapa? Karena silaturahim salah. Seperti kasus tadi. Kalau ada yang sulit di kerabat-kerabat kita, kita pakai senjata yang lain. Apa senjatanya? Doa. Jadi kita ya para jamaah sekalian. Jadi doa, jadi senjata itu perlu kita pakai dengan benar dan ya, tepat dan ya sesuai dengan waktunya. Agar efisien, efektif, bukan hanya efektif aja, tapi efisien. Itu kita pakai ketika ya kita mengalami kesulitan, kita doa. Ya, kita ingin dipermudah, kita doa. Artinya apa? Segala waktu kita berdoa seharusnya. Dari Syekh Abdul Razak ya, dan juga ya, Syekh bin Bas menyampaikan kenapa faidahnya ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya dan juga Rasulullah SAW memberikan waktu mustajab untuk doa. Kenapa coba? Ya, padahal kan Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa seluruh doa hambanya itu ketika menjauhi dari maksiat kepadanya dan juga bertakwa kepada Allah akan dikabulkan. Kenapa harus ada waktu khusus? Kenapa coba pertanyaan? Ya karena Allah tahu seluruh hambanya Allah, manusia ini adalah orang yang pelit, bahkan buat diri mereka. Maka Allah kasih, ya udah dah, daripada kalian cari-cari pelit ke doa, nih, anak kasih waktu untuk kalian doa ini agar dimustajab deh. Setelah kata begitu. Nah, maka diberilah waktu-waktu mustajab. Agar kalian ini mau berdoa gitu. Agar kalian ini pakai nih senjata yang Allah berikan kepada kalian. Wahai kaum muslimin, dipakai. Ini doa nih ada waktu-waktunya dah. Biar kalian ini mau berdoa. Biar kalian terpikir, oh ini waktu mustajab doa. Maka aku akan berdoa. Kalau tidak diberi waktu mustajab doa, kalian tidak akan terpikir untuk berdoa. Begitu pelitnya kan. Bahkan untuk senjata paling utamanya aja tidak mau diprioritaskan. Maka kita jangan putus silaturahim dan juga doa. Itu yang bisa kita ambil dari hadis 65. Ya. Masih di dosa atau akibat dari ya memutus silaturahim. Ya, kita bisa lihat di hadis 65 ini. Kalau orang memutus silaturahim, rahmatmu juga akan diputus. Ini di hadis 65. Ya, kita masuk ke hadis 66 atau hadis yang terakhir insya Allah kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Ya, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, engkau putuskan ikatan silaturahim, ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, orang orang yang durjana engkau patuhi, sedangkan orang yang lurus engkau tentang. Seakan-akan orang yang memutus silaturahim itu, ya, patuh kepada orang yang sesat, orang yang tidak lurus pemikirannya. Sedangkan ya seakan-akan orang yang memutus silaturahim ya itu menantang orang yang berpikiran lurus, orang yang jalannya lurus. Maka kalau ingin diluruskan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus dalam Shiratal Mustaqim ya, maka jangan putus ikatan silaturahim. Ini salah satu akibatnya juga. Orang melenceng nih dari jalan lurus kepada Allah, ya salah satunya karena memutus silaturahim. Ini benar-benar menjadi senjata atau sebagai peringatan dari Allah. Bahkan untuk zaman sekarang, yang mana mohon maaf ya, fitnah itu udah ada dari zaman dahulu. Dari fitnah Qabil dan Habil. Fitnah Qabil dan Habil, fitnah kaum Nabi Nuh, ya, kaum pertama yang buat berhala, fitnah Bani Israel, ya, kaum Nabi Musa, sampai kepada fitnah-fitnah di kaum kafir Quraisy dan fitnah zaman sekarang ini. Ya.
yang sudah mendekati akhir zaman. Maka kita jauhlah fitnah-fitnah ini dengan ya doa beribadah dan juga menyambung silaturahim. Mohon maaf Om, ana izin minum dulu ya. Nah, kita lanjut ya, bahwa kita lihat tadi ya, agar kita terjauh dari fitnah, maka Allah berikan nih jalan keluarnya. Salah satunya dengan menyambung silaturahim. Inilah di hadis 66 ya. Kita kembali bahwa akibat dari memutus silaturahim itu jauh dari jalan kebenaran kepada Allah. Nah, maka sambunglah silaturahim ya, agar terus ya menuju siratal mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita ambil dari hadis ke-60. Nah, ya sampai hadis 66. Sampai hadis 66 ada yang ingin ditanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan-batasan kita dinyatakan memutuskan silaturahim itu sampai batas apa ya, Ustaz? Misalnya, kalau sekedar misalnya lama tidak berkabar atau sampai batas kita berselisih atau bagaimana? Perbandingannya kan kita lama tidak berkabar, apakah itu sudah termasuk dalam golongan memutuskan silaturahmi atau misalnya sampai kepada batas kita terjadi perselisihan misalnya, kemudian kita bilang, dah saya nggak akan menghubungi kamu lagi, gitu, atau seperti apa? Oke. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Nah, mohon maaf sebentar ya, Ana ambil air putih sebentar, ya. Baik, Ustaz. Ambil nafas, buang nafas. Ya, halo, Om. Terdengar suara Ana? Ya, Ustaz. Siap. Apa agak cekukan ada ya? Lupa bernafas mungkin. Diatur nafasnya, Ustaz. Oke, insyaallah bismillah. Anda lanjut. Pertanyaan yang bagus. Batas mana sih kita sebagai seorang muslim itu memutus silaturahim? Apa batasannya? Itu kan. Ya, ini kembali ke definisi. Ya. Nah, seharusnya ya kita sebagai thalibul ilm ketika ingin mempelajari suatu bab atau suatu tema pembelajaran, Anda lanjutkan ya, sebagai seorang muslim atau thalibul ilm
Apa, Om? Oke, Anda lanjutkan. Nah, kita harus tahu dahulu ya bab yang kita pelajari ini, yaitu silaturahim. Ya, apa itu hakikat silaturahim? Ya, setelah kita tahu hakikatnya, maka akan kita tahu batasan-batasan. Silaturahim ya, adalah menyambung ikatan tali persaudaraan yang berisikan, ingat isinya ya, yaitu amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jadi jangan cuma ya eh, mohon maaf ya, kayak misalkan ada kerabat-kerabat kita ya, atau misal orang terdekat kita yang datang main, tapi ketika kita lagi tapi mereka tidak ya amru bil ma'ruf, tidak nahi 'anil munkar, atau mungkin bahkan membawa suatu mudarat kepada kita. Nah, maka itu bukan silaturahim. Hakikat silaturahim tidak seperti itu. Hakikat silaturahim amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu menyeru kepada kebaikan dan memperingati dari keburukan. Itu begitu luas. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling menolong kepada ya suatu yang kebajikan. Misalkan ada sahabat kita yang sakit, maka ta'awan, saling menolonglah. Sesungguhnya saling menolong itu adalah berbuat kebaikan di dalam silaturahim. Nah, maka batasannya, yang pertama kita harus ketahui adalah itu. Amr bil ma'ruf yang pertama, yang kedua nahyi 'anil munkar, yang ketiga ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, itu batasan orang untuk silaturahim yang hakiki. Namun bagaimana kalau kita sudah terpisah? Jadi ikatan aja udah nggak ada. Kalau kita misalkan ada dua kondisi, orang itu terputus ikatannya atau berkabar gitu. Antara karena ada permasalahan kita kepada beliau, kepada kerabat kita, yang akhirnya kita tuh berkomunikasi aja sudah jarang. Kemudian yang kedua, antara memang jaraknya atau sudah ada kesibukan masing-masing. Kalau zaman sekarang kan seperti itu, ya. Antara dua kondisi itu. Kondisi pertama ini, karena kita ada permasalahan atau suatu problem yang sekarang lagi berjalan lah antara kita dan kerabat kita, ya itu jelas sudah menjauhkan kita dari silaturahim. Yang tentu juga menjauhkan kita dari rahmat Allah. Maka, bagaimana jalan keluarnya? Kita berusaha memperbaiki permasalahan kita dengan dia. Ya. Kita doakan dia juga, ya, agar dia juga ingin memperbaiki masalah dia dengan kita. Itu kalau kondisi pertama, ya. Namun kalau kondisi kedua, ya misalkan karena sudah ada kesibukan, jarak yang sudah jauh, ya, atau bahkan kita kenal dia ini 10 tahun yang lalu, kerabat misalnya. Namun sekarang ini karena sudah perkembangan zaman, yang dahulu kita komunikasi hanya dengan email, atau dengan dulu kan zamannya BBM ya, misalkan gitu kan. Sekarang kan untuk mencari kontak lagi sulit. Ya maka itu sudah kendala ya media ya. Sudah kendala ya memang karena sudah terbatas. Maka kita doakan kerabat-kerabat kita yang dulu, oh dulu nih pernah ketemu, kita doakanlah. Semoga walaupun kita sekarang masih belum bisa ketemu, komunikasi, ya kita silaturahim dengan berdoa aja. Semoga dia dipermudah oleh Allah, ya. Tetap teguh keimanan dan takwanya, diperlancar segala rezekinya, dan dipermudah segala urusan dan juga urusan keluarga-keluarganya. Jadi seperti itu, ya. Batasannya. Ada yang bertanya dari Bu Titi ya. Ya Ustaz, Jadi begitu. kita kalau heran Ustaz. Oh, yakin. Jadi gak cuma karena ikatan aja. Kita tahu nih ikatannya baik apa enggak juga. Jangan sampai kita jadi silaturahim malah jadi sunnah sayyi'ah. Yang ada silaturahim kita dicela oleh Allah. Nah ini yang masuk kepada perbuatan dosa. Itu bukan silaturahim. Ya. Hakikat namanya silaturahim, menyambung kasih sayang. Ini namanya bukan silaturahim berarti kalau menyambungnya keburukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misalnya kita mau sambung ini,
Kalau misalnya dia agamanya sudah berbeda, tidak muslim lagi, bagaimana Ustadz? Oke, Afwan, syukran Ustadz. Masya Allah. Pertanyaan yang cukup bagus juga ya. Yang bagaimana nih? Ini kerabat kita nggak muslim. Sedangkan yang tadi dibahas tentang rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah, ya kan? Ya, rahmat Allah kan nggak mungkin tersampai kepada orang yang non-muslim. Ya kan, seperti itu logikanya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ya, menyangkal logika kita. Apa kata Allah dari sahabat dari hadisnya Rasulullah SAW? Ya, ingat, Abu Hurairah ibunya masuk Islam karena apa? Karena doanya Rasulullah. Ingat, berarti apa? Kita mendoakan orang yang non-muslim. Ingat, tapi masih hidup gitu. Dalam syarat masih hidup. Itu menjadikan satu senjata yang paling ampuh untuk dia masuk Islam atau dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan karena dia berbeda agama kita sambung silaturahim. Justru kita ingin menyambung silaturahim dengan kerabat kita yang non-muslim agar dia mendapatkan rahmat Allah dan hidayah. Jadi kita balik ya pola pikirnya. Yang awalnya kita berpikir, ngapain kita ngambung silaturahim kepada mereka yang nggak bakal dapat rahmat Allah. Justru agar dia dapat rahmat dan juga hidayahnya Allah, kita sambung silaturahim kepada mereka. Jadi begitu Om ya. Ibu Aryan yang bertanya. Iya, tapi awalnya maksudnya dia tuh muslim. Maksudnya gitu, saudara kita ini muslim. Dan Ya. ketika dia menikah, dia mendapatkan pasangan non-muslim. Lama-kelamaan dia masuk agama non-muslim tersebut, Ustadz. Bagaimana dengan keadaan kita? Apakah kita tetap menyambung silaturahim dengan dia karena dia masih saudara kita? Atau bagaimana Ustadz? Karena kan dia dari muslim sudah tidak menjadi muslim lagi. Terus dia pun menjaga jarak karena statusnya itu kan sudah berbeda. Gitu, Ustadz. Betul, Ustadz. Oke, Masya Allah ya. Ini masih tetap dengan kita, walaupun sekarang udah jaraknya agak sulit. Dia udah berkeluarga dan keluarga non-muslim. Sudah sampai menjaga jarak. Namun, itulah tantangan seorang muslim. Ya kan? Tantangan seorang yang ingin mendakwakan muslim. Nah, Seperti Ustadz. seperti itu juga kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya, bahwa ya, yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW itu bukan syirkun akbar, bukan syirik besar. Tapi yang paling Rasulullah SAW takutkan kepada umatnya ya, adalah syirkun asgor. Apa itu syirkun asgor? Dengki, iri, sombong, ya, hasad, fitnah. Nah, itu yang paling Rasulullah SAW. Buktinya apa? Zaman sekarang. Orang paling sulit apa? Menjaga hati. Benar kan, Karena apa? Fitnah. Nah, ini benar kata Rasulullah. Nah, maka seperti itu tantangan kita. Kalau kita bisa lolos kepada tantangan yang ada di zaman sekarang ini, yang banyak fitnah, banyak orang-orang menyebar hoaks di media sosial, bahkan ustadz-ustadz kita pun terkena dampak fitnah-fitnah masyarakat ini. Kalau kita bisa lolos dari itu, insya Allah kita dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Menjauhkan kita dari dosa itu ada pahalanya loh. Seperti itu dalam kita menyembah. Kalau kita bisa bahkan mengembalikan mereka kepada jalan kepada Allah, itu bahkan sudah menjadi suatu keutamaan di sisi Allah yang begitu besar. Ya. Namun kalau tidak bisa, kita jangan sampai memutus. Nah, kembali seperti tadi. Mungkin kita nggak bisa bertemu sampai bertamu misalkan. Tapi cukuplah kita, misalkan kalau misal hubungannya masih baik pada keluarga kerabatnya ini yang non muslim. Ya, misalkan seperti di hari-hari ya, mereka senggang, kalau masih umum masih bisa bertamu sesekali. Walaupun hanya sekedar bertamu, sebentar, tanya kabar, berikan hadiah yang bisa kita berikan, atau hanya tanya kabar saja itu sudah. Nah, kalau misalkan sampai tidak bisa berinteraksi juga, ya, bahkan di chat lewat WA aja misalkan sulit, maka doakan kembali doa. Nah, itu yang bisa tahap-tahapan yang menurut anak insya Allah bisa kita
capai kepada kerabat-kerabat kita yang non. Seperti itu Om ya, pandangan dari Anda pribadi. Mana Om, ada yang ingin mungkin ditambahkan atau Mau satu nih? tanya Ustadz, Ya, boleh nanya lagi ya Ustadz. Ini tentang bab yang Ustadz tadi sudah awal bicarakan bahwa kalau misalnya kita lama-lama tidak pernah komunikasi lagi, itu sudah tidak pernah menyambung karena ada sebab-sebab yang maksudnya gini, namanya kita berkerabat itu kan kita saling saling menasehati ya Ustadz. Maksudnya kalau misalnya ya, ada apa-apa jangan seperti itu ya. Kalau bisa gini dengan bahasa yang sangat lembut dan santun gitu ya. Cuman kadar Allah penerimaannya mungkin tidak bisa diterima Ustadz. Karena pada waktu beberapa saat kita suka datang itu eh, ada sesuatu hal yang membuat kita juga merasa bahwa wah ini harus dibicarakan karena terus-terus diberikan seperti ini, maksudnya gitu. Kan kalau adabnya kita itu bertamu, seharusnya kita dengan tamu itu kan harus diberikan sesuatu yang layak, benar nggak Ustadz? ya, Gitu. Kalau lah maksudnya kayak masalah suguhan atau apa gitu. Kalau kita tuh memang harus memberikan yang terbaik ya Ustadz. Afwan. ya, Kalau nggak salah kan janganlah kita kasih makanan yang sudah tidak layak atau hampir mau basi atau apa. Takutnya nanti ke depannya gimana. Cuman karena penerimaannya tidak bisa diterima dan berkali-kali gitu. Terus kita agak mau menasehati cuma dengan cara yang sangat lembut gitu. Tetapi penerimaannya itu tidak diterima Ustadz. Dan akhirnya kita sebenarnya tidak memberitahukan ke siapapun. Cuman tiba-tiba dia sendiri yang memberitahukan kemana-mana, akhirnya jadilah seperti seperti aib gitu loh Ustadz. Padahal maksudnya kita hanya mengingatkan dia gitu. Karena kadar Allah beberapa kali itu sampai membuat kita masuk rumah sakit gitu. Dan sakit gitu. Nah penerimaannya ini dia merasa, padahal kita sayang maksudnya ngasih taunya. Jangan dikasih tahu siapa-siapa supaya ini antara kita aja. Karena sudah melebar kemana-mana, akhirnya itu orang-orang yang dikasih tahu itu akhirnya tanpa tabayun memberondong kita dan memusuhi kita dan akhirnya ikut membenci Ustaz. Nah, di sini kita merasa ya sudahlah mungkin kata-kata yang bisa kita ambil adalah lebih baik diam daripada kita berdebat karena kan Allah menjanjikan kita juga surga. Jadi ya kadar Allah kita harus gimana sudah posisi pertengahan aja Ustaz ya sudah diam aja deh daripada berdebat mungkin ini yang terbaik ya berdoa sama Allah udah gitu aja kita tetap mau menyambung Ustadz tapi dari sananya nggak mau ya sudahlah gitu Ustadz. Jadi menurut Ustadz gimana ya apa memang udahlah sikap kita pertengahan aja lah untuk diam aja tapi tetap bersikap baik dan tetap mau menyambung tapi kalau memang dari sananya tidak ya sudah. Syukran Ustadz Afwan. ini cukup eh, masalah seperti ini sebetulnya. Kita harus lihat dari dua sisi juga. Jadi kondisi umum ini kan silaturahim dan ketika ada perilaku dari tuan rumah lah, kurang baik seperti memberi suguhan yang kurang layak. Ya, ketika kita diberikan seperti itu, ya yang pertama kita harus lihat kenapa kita diberikan seperti ini. Apakah dari kita yang salah, soalnya apa yang salah dari kita atau kebiasaannya dari tuan rumah misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan kebiasaan dari tuan rumah seperti itu, terkadang kan ada seperti itu, Om, ya. Ada, mohon maaf, kebiasaan seseorang itu, Ya, ya sudah, memang kebiasaannya sih gitu, tapi nggak apa-apa katanya gitu. Oh, aku bilang, oh mungkin memang kondisi aku yang kurang bagus kali. Afwan ya. nah, misalkan seperti itu kan, Om, karena biasanya mungkin seperti itu dan eh, maka ya kita bicarakan aja, misalkan, mohon maaf nih, Om, Ana nggak ini dulu, nggak makan dulu ya, mohon maaf. Gitu. Tapi kalau lain kali, kalau misalkan nggak ada suguhan yang lain, ada gininya ini doang, ya nggak apa-apa, nggak usah aja gitu. Misalkan ya kan karena kurang cocok atau begitu, sampaikan dengan misalkan seperti itu gitu ya. Memang tergantung kepada umur sendiri bagaimana melihat kondisi. Namun
ya kadang jangan sampai kita apa ya, emosi atau bagaimana, kita menutup celah emosi ini ya kadang eh, ya itu kan memunculkan emosi ya, perilaku Iya, seperti itu kadang. betul. Akhirnya, heeh. Dan tanpa tabayun kan teman-temannya pun mungkin mendengar dari sana dan ya sudah akibatnya mungkin jadi marah. Tapi sebenarnya kalau dengar apa penjelasan Ustadz ya kita balik lagi ke atas dan kita berpikir sebagai manusia, semua manusia pasti tidak lepas dari kesalahan ya Ustadz. Jadi kalau Ya, kita merasa ya kita memaafkan aja lah biasa aja itu kan saling menasehati kalau menurut aku sih namanya kita berteman kan pasti kurang lebih ya Ustadz. ya, Cuman mungkin yang lebih baper atau memang kita juga melihat usianya jadi ya kita merasa ya udahlah gitu ya mudah-mudahan Allah membuka hati semuanya karena kan kita merasa ya kita nggak boleh juga ya Ustadz memutuskan cuman ya baik-baik aja lah mudah-mudahan dapat hidayah gitu aja Ustadz ya, ya ya. Afwan Jadi Ustadz. memang seperti itu Mi. Jadi agak sulit karena ya kita harus memaklumi kan. Nah, makanya di sisi lain sikap seorang muslim itu terkadang kita lebih mengalah ya seperti sikapnya Rasulullah SAW. Kalau misalkan tadi seperti tadi dan Umu takut kalau misalkan menasihati fulanah ini misalkan kerabat Umu atau teman Umu atau misalkan orang lain takut menyinggung. Maka kalau sudah takut seperti itu apalagi kondisi kita emosional kita nggak stabil, tahan dulu. Tahan, diam dahulu dan kita pulang dengan baik-baik. Nanti kalau kita ketemu lagi kalau bisa menasihati lewat pembicaraan ya. Kalau lewat WA itu agak anak kurang sarankan karena kasus-kasus seperti itu banyak. Bahkan dari kasus perceraian itu ada karena lewat WA. Nah, kalau bisa ketemu ya tatap muka. Mohon maaf nih, misalkan minggu lalu kan anak ke rumah anti misalkan, antum. Itu kalau ntar kalau anak ke rumah lagi nggak usah kasih suguhan aja lah kalau nggak ada suguhan lain udah. Nah, anak juga udah cukup makan gitu. Kemudian ntar kelebihan makan dan anak juga lagi nggak selera. Jadi dibatasi lah agar nggak ada permasalahan yang lebih. Kadang yang kita takutkan kan seperti Iya ya, Ustadz. kalau nah dengan kondisi umum sekarang kan berarti istilah kata sudah terlanjur lah. Ya, apa yang sudah lalu ya sudah tidak jangan dipikirkan. Tinggal ke Iya. depannya kita jaga. Nah, bagaimana sekarang untuk menyambung kembali silaturahim itu? Cari celah-celah yang sekiranya kita tuh bisa berkumpul dengan dia. Kemudian sampaikanlah permintaan maafan kita pada kerabat kita ini atau teman kita ini. Ya, walaupun misalkan sulit, tapi sekiranya kalau dia seorang muslim yang hati, permintaan maaf itu ya insya Allah akan diterima. Walaupun masih berat, tapi nggak masalah. Jadi nggak apa-apa. Memang begitulah kayak watak manusia ya. Suatu permasalahan itu pasti masih membekas. Walaupun kita sudah memaafkan asli, tapi masih agak sulit nih. Karena mungkin Iya, ada kita suatu. sudah meminta maaf dan sudah meminta maaf Ustadz, walaupun dia merasa kita yang salah mengungkapkan hal itu seharusnya tidak diungkapkan katanya. Tetapi sayangnya teman-teman yang dia adukan ini tidak tabayun dulu, tidak bertanya dulu, maksudnya langsung main serang. Dan kita juga sudah berusaha mau silaturahim ke tempatnya, mau tetap berhubungan baik, tapi dia menutup diri, ya sudah. Jadi aku merasa ya udahlah nanti mudah-mudahan Allah bisa membuka hati, memberikan jalan, mungkin kita diam dulu, bernafas dulu atau ya renggang sebentar demi kebaikan gitu. Jadi pahami kondisinya insya Allah ya. Dan mungkin untuk sementara dan mungkin dia juga masih ada traumatik mental ya, atau traumatik Nah, dari perilaku dari kejadian itu. Jadi untuk sementara ya sudah kita ya sama-sama ya istilah kata bukan jaga jarak, tapi sama-sama kita mengembalikan kondisi yang sebelumnya masih ingin normal iya atau betul. misalkan ya sudah kalau sekarang sudah mau nggak mau batasnya memang sudah sekarang pertemanan kita seperti ya sudah itu sudah cukup dan sudah minta maaf sama-sama berusaha untuk ridho dan ikhlas sudah selebihnya kita doakan kalau misalkan bisa ketemu sesekali walaupun nggak seintens ya dahulu
ngobrolnya nggak bisa seperti dahulu, yang penting kan sudah usaha, dan itulah kadang takdir Allah itu nggak bisa kita kira-kira. Ya, jalan dari Allah tuh kadang ada aja. Tapi itulah yang bisa kita lakukan, dan insya Allah ya, ada kerabat-kerabat Umu atau teman-teman Umu yang juga masih ya satu jalan dengan Umu, ya masih satu frekuensi. Ya, Insya Allah. insya Allah Baik. Umu juga jangan sampai karena satu kejadian ini akhirnya Umu terhalang ibadahnya, hatinya juga makin sempit. Tapi jangan jadikan seperti itu. Malah jadikan ini sebagai ya, penunjang ibadah kita untuk selalu senantiasa berdoa dan introspeksi. Ya, Itu ya, Ustaz. kalau dari pandangan anak pribadi. Ya, ya Ustaz, paham. Nah, Nah, Ustaz, yang tadi ya Ustaz, boleh nggak gimana? kalau untuk yang agama tadi, yang beda agama nih, kan misalnya jauh nih di luar kota Ustadz, saudara kita ini. Nah, kita kan mau menyambung lagi gitu, maksudnya kalau dia ke Jakarta atau apa gitu, itu kita nggak berdosa kan Ustadz, walaupun dia itu non Muslim gitu. Maksudnya dengan anak-anaknya gitu, kan dia juga misalnya ada anak yang laki-laki gitu, itu gimana Ustadz? Berdosa maksudnya gimana tuh? Kan bukan mahram ya, maksudnya Oh, gitu. bukan. Jadi kalau misalnya kita bertemu itu apa nggak apa-apa? Gitu. Kalau bertemu saja, kan tidak permasalahan. Walaupun memang kerabat jauh ya, kayak misalkan sepupu itu kan juga bukan mahram. Ya, cuma kan karena kita menyambung silaturahim, kerabat jauh, ya, mungkin tegur sapa, ketemu, ya. Ya, selama masih dalam lingkup keluarga, masih bersama keluarganya, itu tidak masalah. Nah, Ustaz, Termasuk syukran. kholwat, Wajar yang wajar nih, Ustaz. ya, masih dalam kadar yang wajar. Karena itu ya kerabat jauh itu termasuk masih kerabat kita walaupun mereka mahram. Tapi itu tetap harus kita sambung. Ya contoh ke eh, orang-orang terdekat kita. Walaupun ya memang kalau orang-orang terdekat, sahabat-sahabat itu ya Allah Subhanahu wa taala membatasi, jangan sampai kita punya sahabat misalkan laki perempuan yang punya hubungan yang begitu dekat ya, yang bahkan lingkupnya sudah kholwat tadi, dan jangan sampai. Jadi kalau misalkan masih ya kerabat, masih teman satu lingkup yang tidak sampai kholwat, tidak seperti itu ya. Ustaz, syukron. Jazakallah ya Ustaz. Nah, Barakallahu fiik. mungkin ada yang masih ingin bertanya lagi dari Ibu Hamnah ya, bertanya Enggak dulu, Ustaz. Oke. Saat mau tanya cuma terlalu ini. Nanti aja insya Allah. Oke, Japri insya aja, Allah. Ustaz. Japri. Ya mungkin nanti Enggak apa-apa ya, Ustaz ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ya. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Apaan, mungkin ada yang lain ingin tanya atau menyampaikan sesuatu. Misalkan tidak ada, insya Allah kita cukupkan ya para jamaah sekalian pada pertemuan pagi hari ini. Nah, Ustaz. Semoga insya Allah pertemuan pada pagi hari ini sebagai pemberat amal soleh kita yang Amin, diberikan amin, Allah amin. Subhanahu wa taala, Amin, amin. menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu dan menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai amal jariah kita ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, ya Rabbal Alamin. Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Ana juga kurang lebihnya minta maaf. Terlebih lagi dari perilaku Ana yang kurang berkenan atau sikap Ana yang kurang mengenakan. Minta maaf. Dan terima kasih banyak kepada ummahat sekalian dan juga jamaah yang ingin bersama-sama menimba ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Ana pribadi pamit undur diri. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga dipermudah segala urusannya oleh Allah ya. Amin. Amin.